Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya dengan tema energi kamu di sisa akhir tahun 2024. Jadi kamu bisa hitung mulai dari Oktober, November, Desember. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut ya. Dan untuk melihat readingan sisa akhir tahun kamu untuk love reading maupun karir keuangan ya, baik asmara single maupun berpasangan, kamu bisa cek di list video channel atau beranda ya, udah rilis gitu. Sekarang kita akan lihat di sini seperti apa energimu di sisa akhir tahun 2024 ini. Ambil yang resonate saja ya. Oke, di sini ada Four of Wands ya. Aku ngerasa ada beberapa di sini yang kayaknya ini ya, di Four of Wands ini kayaknya ada di antara kamu yang bakal merayakan sesuatu nih ya. Kamu bakal happy, kamu bakal gembira ya, akan merayakan sesuatu. Bisa ini akan ada sebuah pernikahan ya, ada sebuah pernikahan di kamunya, atau mungkin kamu mulai membangun rumah baru atau menempati rumah baru gitu ya, seperti itu. Dan atau membuka bisnis usaha baru di sini ya. Ini energi kamu di sisa akhir tahun 2024 gitu. Ada kesuksesan di sini yang aku rasain ya, di karir atau di sebuah hubungan kamu gitu. Kemudian di sini ada Eight of Cups. Aku ngerasa ada beberapa di antara kamu juga ada yang merasa tidak bahagia dengan hidupnya, dan kamu kayaknya berusaha untuk move forward atau move on gitu ya, dari sesuatu keadaan tertentu, dan kamu kayak lagi sedang mencari kebahagiaan gitu. Kalau misalkan di dalam sebuah hubungan tuh kamu tuh kayak udah ngerasa nggak bahagia gitu loh, kayak ngerasa udah nggak terpenuhi gitu loh di dalam hubungan itu gitu ya. Contohnya tuh seperti itu ya, kalau misalkan di dalam sebuah hubungan. Karena di sini aku juga ngerasa ada beberapa ini bisa di dalam hubungan ya, hubungan perpasangan, tapi bisa juga lingkungan gitu ya, yang kamu ngerasa tuh kayak lingkungan kamu gak support gitu ya. Kayak banyak orang tuh, pokoknya kamu ngerasa udah gak satu frekuensi lagi gitu loh dengan mereka gitu loh ya. Kamu udah gak merasa happy atau senang lagi berada di dekat mereka gitu. Makanya kamu meninggalkan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Bisa ini lingkungan orang toksik gitu ya, yang dimana orang-orang tersebut tuh sukanya bicarain orang gitu ya, ngomongin orang, gosipin orang, dan kamu tuh mungkin jadi target mereka. Nah, bisa juga seperti itu, kamu gak nyaman, ini tertekan gitu loh di situ. Kamu udah gak ngerasain rasanya bahagia, padahal di sini ya kamu tuh ngerasa orang ini tuh orang terdekat kamu ya. Contoh misalkan ini udah terbiasa dengan kamu, mungkin dia teman kamu gitu ya, ataupun orang satu rumah kamu gitu ya. Satu rumah ini macam-macam ya, bisa ayah, ibu, saudara, siapapun ya gitu. Dan kamu tuh kayak ngerasa udah nggak nyaman gitu loh, udah kamu ngerasa nggak sefrekuensi lagi gitu loh, nggak tenang, nggak nyaman gitu loh berada di situ gitu. Karena menurut kamu mereka mungkin nggak bisa ngertiin kamu, nggak bisa memahami kamu gitu loh ya, seperti itu. Ini kalau di satu rumah gitu ya, tapi bisa juga ini di lingkungan pertemanan ya, atau lingkungan ya pokoknya pergaulan, bisa juga seperti itu. Dan kamu ngerasa nggak nyaman di sini. Kamu mencoba untuk mencari sesuatu di sini yang menurut kamu berbeda ya, yang bisa membuat kamu merasa nyaman, tenang, dan bahagia tuh kan. Di sini ada Three of Swords ya, ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa patah hati di sini yang kamu rasain ya gitu. Kecewa yang kamu rasain ini bisa berkaitan dengan mungkin kata-kata mereka yang menusuk kamu, menyakiti kamu gitu ya. Ini kalau misalkan di dalam sebuah lingkungan gitu ya. Pokoknya mereka itu nggak bisa jaga perasaan kamu gitu loh, menurut kamu gitu. Apalagi di saat mungkin ya, contoh misalkan gini, kamu ini berada di satu lingkungan pertemanan gitu, satu circle gitu.
mungkin kamu ngomong sama mereka ya, atau kayak menurut kamu ya, mereka kan bertanya ya, contoh misalkan dia bertanya tentang masalah kamu, kemudian kamu ngomong gitu ya, walaupun nggak banyak, mungkin kamu ngomong sedikit tidaknya kamu bicara gitu, tapi ternyata mereka mungkin justru menganggap hal itu tuh kayak remeh, atau mungkin mereka menertawakan dan sebagainya, kayak seolah pokoknya kamu tuh nggak dipahami gitu loh oleh mereka, dan justru kata-kata mereka ini kayaknya menyinggung kamu atau menyakiti kamu. Nah seperti itu ya, makanya di sini kamu kayak ngerasa udah nggak nyaman lagi deh berada dengan lingkungan orang tersebut gitu. Kamu mulai kayak menjauh gitu loh, kalau aku lihatnya seperti itu, menjauh atau menghindar gitu loh. Kamu mencari kenyamanan untuk diri kamu. Kamu mencoba untuk menjaga perasaan kamu atau hati kamu gitu, karena kamu udah nggak serve lagi berada di dekat orang-orang tersebut gitu. Walaupun di sini mungkin lingkungan satu rumah kamu sendiri gitu, ya seperti itu. Coba kita lihat ini lagi. Kemudian di sini ada The Empress ya. Ya, bisa juga ini berkaitan dengan orang lebih tua dari kamu ya. Mungkin ibu, ayah atau kakak di sini. Apapun itu ada di sini ya. Rasanya seperti itu. Gak nyaman. Ya, gitu. Dan kamu lagi mencari kenyamanan. Di bottomnya kamu ada Six of Swords ya. Tapi aku nggak baca di sini. Ini nggak jadi ini ya panduan. Cuman kalau dari energi ini keseluruhan, memang ada beberapa di sini yang mencoba untuk menghindar atau menjauh dari lingkungan orang-orang yang udah nggak serve gitu loh, kayak ingin membuat sebuah perubahan gitu ya, mencari ketenangan, mencari kenyamanan gitu ya, seperti itu. Move on ya, bisa juga seperti itu. Move on dari sesuatu hal yang menyakitkan ya, masa lalu ya. Dan di Empress ini aku rasa berusaha untuk mandiri ya. Kalau misalkan seperti yang bilang tadi, mungkin ini lingkungan satu rumah yang tidak membuat kamu nyaman, makanya kamu berusaha untuk menjadi dewasa di sini, mandiri dengan dirimu ya, kayak lebih menjaga diri kamu gitu ya, kayak ya pokoknya mandirilah seperti itu. Dan seperti yang bilang tadi juga, kalau misalkan ini di lingkungan sebuah pertemanan gitu ya, atau pergaulan kamu, ini kamu berusaha untuk ini ya, kayak menjaga diri kamu gitu ya, lebih merawat diri kamu gitu, karena di sini ada rasa patah hati atau kecewa yang kamu rasain gitu. Jadi kamu kayak mencari kenyamanan gitu loh untuk diri kamu gitu ya, mencari kenyamanan, kayak kamu rasa lebih baik aku sendiri dulu deh gitu loh, kayak nggak campur lagi dengan orang tersebut gitu loh ya, karena kamu ingin nyaman di sini gitu loh. Kamu mencari kenyamanan di sini, kamu mencari kedamaian ya, seperti itu, karena kamu ngerasa tidak dihargai. Dan Empress ini juga sosok yang dihormati atau dihargai. Nah kamu ini kayak ngerasa nggak dihargai gitu loh, atau nggak dihormati, nah gitu. Makanya di sini kamu kayak nggak mau gitu loh ya, kayak kamu tuh nggak mau direndahin istilahnya kayak gitu. Kamu nggak mau istilahnya kayak harga diri kamu tuh kayak diinjak-injak gitu loh ya, seperti itu. Oke. Makanya kamu lebih baik menjauh gitu loh dari lingkungan orang-orang yang istilahnya tidak bisa menjaga perasaan orang, tidak bisa menghormati orang. Nah gitu. Kita lihat di sini pesan semesta untuk kamu. Oke, di sini ada if you believe ya, jika kamu percaya di sini. Ya, pesannya di sini jika kamu percaya, jika kamu yakin ya, sesuatu yang kamu inginkan itu akan terwujud ya. Yakini aja, percaya aja gitu loh, bahwa kamu akan menemukan, misalkan ya, kamu tuh ingin tempat yang lebih tenang, yang lebih nyaman, menemukan circle atau lingkungan yang lebih positif, yang membuat kamu bisa bertumbuh, berkembang di sini. Nah, kamu harus yakin itu gitu, yakini itu bakal terjadi. Nah gitu.
Itu sebagai contoh ya, tapi ini aku nggak tahu dalam hal apa. Yang jelas di sini jika kamu percaya, yakini saja ya, sesuatu yang kamu harapkan, sesuatu yang kamu inginkan itu bakal terwujud. Oke. Kemudian di sini ada no need to worry, itu kan di sini dibilangnya kamu tidak perlu risau, kamu tidak perlu takut di sini. Oke. Kemudian di sini kita punya no ya, tidak gitu. Ada beberapa dari kamu yang mungkin bertanya ya tentang sesuatu hal yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Di sini jawabannya adalah tidak gitu loh. Kenapa? Nanti kamu akan tahu alasannya atau sebabnya gitu. Kamu akan tahu sendiri di sini kenapa jawabannya itu tidak. Nah, gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Ya, yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Scorpio, ini adalah energi kamu di sisa tahun 2024 ya. Yang ingat ya, ambil yang resonate aja. Nggak resonate berarti bukan energi kamu, dan juga ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Kalau misalkan nggak paham ya, kalau ada salah kata, ada kurang lebih nyaman, maaf. Terima kasih, sampai jumpa.